无法干涉世界，不要妄论。恐怕都不及他一半强。100年之前， Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan ya, dan akan memasuki episode terbaru yaitu episode 4. Bagi yang belum paham atau bagi yang belum menonton, untuklah di part sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, linknya ada di deskripsi, dan Mimin juga telah buatkan playlist agar kalian tidak kebingungan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Beruntungnya saja, Pangeran Zhao berhasil untuk diselamatkan. Setelah itu, Chang Jiu mempertanyakan apa alasan mereka untuklah menghabisi nyawa dari sang dewi. Dan sang pangeran pun langsunglah menceritakannya. Ini adalah sebuah dendam yang terpendam selama 10 tahun. Untuk negara Zhao memang begitu sangatlah lemah berada di negara Jin dan juga negara Rong. Mereka yang susah payah menukar wilayah untuklah jalin hubungan baik dengan negara Rong, tetapi semua usaha ini digagalkan oleh sang dewi. Chang Jiu tahu ini adalah kasus kalau Zhao Xiang'er telah menolak sebuah pernikahan dari negara Rong. Tidak sampai di situ, masalahnya kembali memuncak ketika penyihir dari negara Rong memberitahu kepada negara Zhao kalau dewa telah memberikan sebuah titah untuklah menghabisi nyawa dari sang dewi karena dia adalah wanita pembawa bencana. Mendengar ini, Chang Jiu sungguh begitu terkejut. Bagaimana bisa alam dewa sangatlah peduli dengan dunia manusia? Tetapi masalahnya sudahlah terlanjur. Negara Zhao diberikan iming-iming oleh roh dewa. Jika mereka mengikuti perintah ini semua, maka peperangan ini akanlah terhentikan. Dan sekarang negara Zhao menjadi bagian negara Jin yang akanlah mengutamakan keselamatan negara mereka. Tetapi itu 2 bulan yang lalu. Setelah boneka penyihir benar-benar hancur dan pasukan negara Zhao yang mengepung seluruh istana Qianyu atau kediaman dari sang dewi, mereka semua binasa. Dan sekarang negara Jin mulai renggang untuklah melindungi mereka. Lalu Chang Jiu meminta kepada sang pangeran untuklah membawa dia jika di dalam perjalanan. Mungkin saja dia bisa untuklah melindunginya. Pangeran Zhao sungguhlah berterima kasih dan menerima tawaran tersebut. Lalu Pangeran Zhao mengajak Chang Jiu untuklah berkeliling. Di sana dia diberitahu ada yang namanya Aula Jiaji. Itu adalah gudang rahasia kota kekaisaran yang menyimpan seluruh senjata untuklah negara Zhao. Chang Jiu merasa ada senjata yang tersimpan memiliki aura pedang yang sangatlah kuat. Dan Chang Jiu kembali mempertanyakan kalau mereka ini akanlah pergi kemana. Pangeran Zhao menjawab kalau mereka akanlah pergi ke kediaman penasehat negara. Karena ini adalah satu-satunya cara untuklah meminta nasihat kepadanya. Sebab penasehat negara memikul nasib negara. Maka dari itulah seluruh orang-orang penting di negara akanlah meminta nasihat kepada penasehat negara. Sedangkan untuk penyihir adalah garis pertahanan di kota kekaisaran. Jika nantinya kota mereka diserang, maka penyihir juga akanlah diserang balik. Pada intinya, 2 orang ini sangatlah begitu penting untuk kerajaan guys. Setelah mendapati informasi yang cukuplah detail, Chang Jiu dan Xiaoling memutuskan untuklah berkeliling sendiri. Setelah mereka berpisah, Xiaoling mempertanyakan sebenarnya sekuat apa dewi ini? Mengapa mereka bisa begitu sangatlah hormat, tetapi mereka juga bisa untuklah mengkhianatinya? Chang Jiu hanya meminta kepada Xiaoling untuklah tetap berkultivasi. Mungkin saja dia bisa mencapai ranah tertinggi dan akanlah mengerti tentang kejadian semua ini. Alasan Chang Jiu menyuruh dia untuklah berkultivasi karena dia adalah salah satu manusia yang terlangka. Dia memiliki roh bawaan suci dan bisa untuklah berkultivasi. Sementara itu, untuk Nona Zhao Xiang'er, dia juga telah mengunjungi sang penasehat negara.
Di sana terdapat satu sumur yang terhubung dengan ruangan bawah tanah. Dan bukan lagi rahasia umum, mereka semua sudah mengetahui sosok yang begitu menakutkan berada di bawah mereka. Dan Zhao Xiang'er mencoba untuklah mengalahkannya, yaitu iblis rubah merah yang kini berada di tubuhnya Xiao Ling. Mengetahui niat dari Zhao Xiang'er, sang penasehat pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Jika dia telah memahami kondisi dari negara Zhao, mengapa dia malah melakukan semua ini? Sebab, jika seluruh para kultivator di dunia ini digabungkan, itu juga masihlah belum cukup untuk mengalahkannya, guys. Zhao Xiang'er hanyalah menjawab, mereka belumlah mencobanya sama sekali, jadi tidaklah akan mengetahui apa hasil yang akanlah mereka dapatkan. Dan juga dia tidaklah percaya dengan dewa-dewi yang telah membentuk sebuah negara. Begitu juga dengan Zhang Jiu, cukuplah kebingungan. Bagaimana bisa negara Zhao yang begitu besar terbentuk di atas tebing yang begitu tinggi? Mereka yang tinggal di atas tebing seperti ini pasti akanlah kekurangan sumber daya. Dia bertanya-tanya siapa yang begitu berani untuklah membangun negara ini. Tetapi Xiao Ling menjawab, mungkin saja yang membangunnya adalah dewa dan dewi. Sontak ya Zhang Jiu mempertanyakan bagaimana bisa dewa dan dewi membentuk sebuah negara. Ternyata ada cerita legendanya. Dalam ratusan tahun yang lalu, dunia ini dipenuhi dengan para iblis ataupun siluman yang mengakibatkan kekacauan dunia begitu besar. Tetapi pemimpin tertinggi dari negara dewa yang kita sebut saja sebagai Kaisar Langit telah terikat oleh hukum langit dan bumi. Maksudnya itu ya, Kaisar Langit tidak diperbolehkan untuk ikut campur, guys. Layaknya seperti Tang San, dia tidak boleh untuklah ikut campur dalam permasalahan dunia. Maka dari itulah pemimpin dewa mengutus beberapa dewa untuklah memberantas seluruh para iblis tersebut. Dan dari situlah para dewa-dewi yang telah diturunkan, mereka membentuk sebuah negara. Tetapi ada salah satu iblis yang telah berhasil melarikan diri, yaitu iblis rubah merah yang telah dikejar-kejar oleh para dewa dan dewi hingga ribuan mil. Tetapi mereka beruntungnya berhasil untuklah menyegel iblis tersebut di dalam Gunung Xiantai dan juga menggunakan 4 pusaka untuklah melindungi negara. Salah satunya payung milik dari Zhao Xiang'er. Dan Gunung Xiantai yang dimaksudnya itu adalah negara Zhao saat ini. Ini mah bukan cerita legenda, tetapi cerita kenyataan, guys. Dan saat ini, Zhao Xiang'er mencoba untuklah memasuki sumur. Dan sang penasehat mencoba untuklah menghentikannya, meminta untuk pertimbangkan kembali. Kalau dia tidaklah mungkin bisa untuk mengalahkannya seorang diri. Tetapi Zhao Xiang'er mempertanyakan, apakah Tuan Penyihir bisa untuklah mengalahkannya? Atau mungkin bisalah menahan beberapa serangan dari iblis rubah merah ini. Sayangnya, sang penasehat hanya bisa geleng-geleng kepala, yang tandanya sekelas penyihir juga tidaklah mampu, apalagi untuk Zhao Xiang'er. Sehingga dia kembali bertanya, apakah dia ini berniat untuklah mengorbankan seluruh warga negara Zhao hanya untuk membalaskan dendam sang dewi. Dan dia pun langsung memasuki sumur tersebut. Tidak lama dari itu, bawahan dari sang penasehat memberitahu kabar buruk kalau setempel dari negara Zhao telah menghilang. Sehingga sang penasehat hanyalah berkata, semua orang di negara Zhao sudah benar-benar gila. Setelah itu, sang kaisar telah kedatangan dari salah satu kultivator yang bernama Lu Jiajia. Dia sebagai pemimpin puncak Tianku dari sekte pedang langit. Ingat ya, dia pemimpin puncak, bukanlah ketua sekte. Kedatangannya menimbulkan sebuah pro dan kontra. Karena untuk sekte pedang langit itu berada di luar dunia mereka, tetapi telah diutus untuklah membantu negara Zhao. Berarti ya permasalahan ini sudah sangatlah besar. Namun dengan kedatangannya juga mungkin saja akanlah membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Itu pun kalau bisa. Sedangkan untuk sang tuan penyihir mempertanyakan kepada bawahannya, apakah untuk utusan dari negara Jin dan juga negara Erong telah berada di negara Zhao.
mereka akanlah bersiap-siap untuk menghabisi nyawa dari Zhao Xiang'er tanpa ampun sama sekali. Tuan penyihir hanya berharap kepada mereka jangan sampai ada kesalahan lagi. Jika ini gagal, maka semuanya akanlah berakhir. Sementara untuk Zhao Xiang'er yang telah memasuki sumur, dia berhasil melewati beberapa jebakan. Bahkan di sana juga ada patung penjaga yang mencoba untuklah menghambatnya, tetapi dia berhasil untuklah melewatinya dengan begitu mudah. Dan dia pun akhirnya berhasil untuklah memasuki ruangan dari iblis rubah merah. Ternyata mereka berdua ini saling mengenal satu sama lain. Dan sang iblis rubah merah mempertanyakan di mana wanita tersebut. Zhao Xiang'er menjawabnya kalau ibunya telah meninggal dunia. Mendengar ini sang iblis cukuplah tidak percaya bagaimana bisa sosok sepertinya meninggal begitu saja. Dan siapa yang bisa untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi Zhao Xiang'er tetaplah memberikan fakta kalau memang ibunya telah meninggal dunia. Lantas sang iblis rubah merah hanya bisa tertawa terbahak-bahak sembari memberikan raut wajah yang sama sekali tidaklah percaya, guys. Alasan dia tidaklah percaya, dia memberitahu kepada Zhao Xiang'er, dia ini begitu sangatlah lemah, berbeda dengan ibunya. Meskipun dia beribu-ribu tahun berkultivasi, dirinya tetap tidak mungkin bisa mencapai tingkatan seperti ibunya, atau lebih tepatnya sangat mustahil. Namun Zhao Xiang'er memberitahu alasan dia datang ke sini bukan untuklah menghabisi nyawanya, melainkan dia akanlah membebaskannya. Wow. Lantas sang iblis langsunglah menantangnya. Jika dia mampu, maka hancurkanlah salah satu rantai ini, maka dia akanlah percaya. Tetapi Zhao Xiang'er memberitahu, dia tidak akanlah menghancurkannya, melainkan dia akanlah melepas salah satu rantai tersebut. Sebab dia memiliki kuncinya, guys. Tapi untuk sang iblis juga telah mengetahui letaknya. 4 pusaka ini terdapat di negara Zhao, yaitu di tempat kediaman penasihat negara, Tuan Penyihir, Istana Kekaisaran, dan Istana Jianyu. Sontak Zhao Xiang'er malah mencoba mengolok-oloknya. Jika dia telah mengetahui letaknya, mengapa dia tidaklah mengambilnya sendiri? Apakah kemampuan dari siluman legendaris hanyalah sebatas ini saja? Sang iblis menjawab, jika dia berhasil mendapati 2 kunci saja, maka rantai tersisanya bisalah dia atasi. Dan apa maksud dia mencoba untuklah membebaskannya? Seharusnya dia tahu apa akibatnya jika membebaskan dirinya. Zhao Xiang'er hanya menjawab, dia inginlah membebaskannya untuk meminjam kekuatannya dalam menghabisi seseorang. Dan kita bersambung untuklah video kali ini. Namun sebelum itu, kita dijelaskan ada 6 ranah dalam Tongwa ini, yaitu ranah misterius, ranah penembus keabadian, ranah hidup panjang, ranah istana ungu, ranah 5 jalan, ranah 3 alam legendaris. Dan untuk tokoh yang baru datang, yaitu Lu Jiajia, berada di tahap kekuatan ranah hidup panjang. Begitu juga dengan Tuan Penyihir. Sedangkan untuk Zhao Xiang'er berada di ranah penembus keabadian, ranah kedua ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Cobi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.